Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Susilo dengan NIM 2502010200897 dari program studi S1 Manajemen, yang mana saya akan membawakan presentasi tentang analisis pemanfaatan artificial intelligence dalam media pembelajaran daring mahasiswa dengan dosen yaitu Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom. Latar belakang: digitalisasi pendidikan telah mendorong perubahan paradigma pembelajaran di perguruan tinggi melalui penerapan daring yang memberikan fleksibilitas waktu, tempat, akses materi bagi mahasiswa. Namun, efektivitas pembelajaran daring masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya keterlibatan aktif mahasiswa, keterbatasan interaksi pembelajaran, serta perbedaan karakteristik dan kemampuan belajar individu. Perkembangan artificial intelligence membuka peluang peningkatan kualitas pendidik pembelajaran daring melalui penerapan teknologi pembelajaran adaptif, asisten virtual akademik, asisten program belajar, serta sistem evaluasi otomatis. Namun, implementasi AI dalam pembelajaran daring masih menghadapi tantangan, antara lain kesiapan sumber daya manusia, tingkat literasi digital, serta isu etika dan keamanan data, sehingga diperlukan kajian konseptual dan literatur yang mendalam untuk merumuskan pemanfaatan AI yang tepat di lingkungan perguruan tinggi. Adapun untuk pertanyaannya dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pemanfaatan AI dalam media pembelajaran daring bagi mahasiswa, bagaimana peran AI dalam mendukung efektivitas pembelajaran daring, dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penerapan AI dalam pembelajaran daring. Penelitian ini menganalisis pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran daring serta tantangan implementasinya. Hasil penelitian diharapkan mendukung dan untuk pengembangan pembelajaran perguruan tinggi berbasis AI yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian terdahulu untuk media pembelajaran secara terminologi, media pembelajaran diartikan sebagai perantara atau penghubung untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran peserta didik demi mencapai proses belajar yang efektif. Fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi teknik untuk mengefektivitaskan komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Media pembelajaran tidak hanya terbatas pada alat visual audio, tetapi juga mencakup perangkat digital, simulasi, dan aplikasi berbasis AI. Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru tugas-tugas kecerdasan manusia seperti berpikir, menalar, dan mengambil keputusan. AI dirancang untuk menafsirkan data eksternal, belajar dari data tersebut, dan mencapai tujuan tertentu melalui adaptasi otomatis yang fleksibel, sehingga berperan penting dalam mendukung pembelajaran adaptif, personalisasi materi, serta pembelajaran umpan balik. Aplikasi pembelajaran daring. Pembelajaran daring memanfaatkan jaringan internet sebagai media utama dalam interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Aplikasi pembelajaran daring merupakan platform digital yang memfasilitasi penyampaian materi, pemberian tugas, evaluasi, dan kolaborasi secara virtual tanpa batasan ruang dan waktu. Platform yang umum digunakan yaitu Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menjelaskan alur logika hubungan antara teori dan variabel yang diteliti. Kerangka berpikir berfungsi sebagai dasar rasional untuk menjelaskan bagaimana teori-teori yang mendukung analisis terhadap pemanfaatan AI, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan sistematis. Kerangka berpikir berguna untuk memberikan arah yang jelas dalam memecahkan masalah penelitian melalui penjabaran dalam hubungan antar variabel yang logis. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena pemanfaatan artificial intelligence dalam media pembelajaran daring melalui perspektif mahasiswa dan dosen, dengan output mencakup 3 aspek utama, yaitu
Capaian aspek teoritis memberikan kontribusi ilmiah dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Capaian praktis implementatif memberikan rekomendasi strategis, dan capaian publikasi yaitu menghasilkan artikel ilmiah untuk jurnal terakreditasi persentase. Adapun target konkret yang ingin dicapai yaitu target keilmuan berupa identifikasinya pola pemanfaatan AI serta faktor pendukung dan menghambatnya serta tersusunnya kerangka berpikir untuk pengembangan teknologi. Target implementatif tersedianya panduan bagi pengembangan media digital dan rekomendasi integrasi AI untuk meningkatkan kerangka interaktivitas belajar. Target kelembagaan mendukung transformasi digital di lingkungan kampus dan meningkatkan kompetensi profesional peneliti. Untuk pengumpulan data menggunakan dua, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan menggunakan teknologi AI. Untuk wawancara, melakukan diskusi mendalam dengan responden untuk menggali persepsi efektivitas dan tantangan. Teknik analisis data, yaitu reduksi data, menyederhanakan dan memilah data mentah. Kemudian penyajian data, mengorganisasi data dalam bentuk narasi. Kemudian penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan akhir berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Untuk keabsahan data, yaitu menggunakan dua teknik, yaitu triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber atau teknik pengumpulan data, kemudian member check mengonfirmasi kembali hasil analisis kepada responden untuk memastikan data sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Untuk jadwal penelitian dilakukan secara intensif selama 1 bulan. Adapun untuk hasil penelitian, yaitu pembahasan difokuskan pada bentuk pemanfaatan AI, efektivitas penggunaannya, persepsi mahasiswa, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan AI di lingkungan pendidikan tinggi. Bentuk pemanfaatan AI dalam pembelajaran daring, yaitu AI digunakan untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan, kemampuan, dan kecepatan belajar setiap mahasiswa. Teknologi ini menganalisis data aktivitas di platform digital untuk memberikan saran materi yang sesuai. Kemudian chatbot berfungsi untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi akademik secara cepat. AI mengolah data aktivitas untuk memantau perkembangan akademik, partisipasi, serta mendeteksi kesulitan belajar mahasiswa. Hasil analisis AI membantu dosen memberikan bimbingan yang tepat sasaran dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Efektivitas penggunaan AI dalam pembelajaran daring, yaitu AI memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan keterlibatan serta kemandirian belajar mahasiswa melalui materi. Mahasiswa dapat belajar secara mandiri kapan saja tanpa bergantung pada kehadiran dosen. Fitur umpan balik yang otomatis membantu mahasiswa memahami kesalahannya. Penggunaan teknologi cerdas membantu mahasiswa mengelola waktu belajar secara lebih efektif. Keberhasilan AI sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas platform, serta kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan AI. Sebagian besar mahasiswa menilai AI untuk memudahkan akses informasi, meningkatkan fleksibilitas, dan membantu pemahaman materi secara mandiri. Kehadiran fitur rekomendasi materi membantu mahasiswa mengurangi tekanan akademik. Tingkat penerimaan mahasiswa berkaitan erat dengan kemudahan penggunaan teknologi AI dan manfaatnya. Mahasiswa masih memiliki kekhawatiran terkait penggunaan ketergantungan teknologi. Faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan AI. Faktor pendukung yaitu ketersediaan perangkat keras dan sistem yang memadai di lingkungan kampus, adanya jaringan internet yang stabil untuk mendukung AI, tingkat pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam mengoperasionalkan teknologi digital, adanya kebijakan resmi serta pelatihan teknologi bagi dosen dan mahasiswa. Untuk faktor menghambat yaitu keterbatasannya infrastruktur dan akses digital yang belum merata, kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi, kurangnya pedoman tentang tata cara AI, dan belum adanya kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan AI. Kesimpulannya yaitu AI berperan signifikan sebagai bagian integral dalam menciptakan sistem pembelajaran daring yang lebih adaptif, personal, dan efisien. Kemudian implementasi AI mencakup sistem pembelajaran adaptif, chatbot asisten virtual, analisis aktivitas melalui LMS, serta pemberian umpan balik otomatis. Penggunaan AI terbukti meningkatkan kemandirian, motivasi, dan fleksibilitas belajar mahasiswa karena akses materi dan umpan balik tidak terbatas ruang dan waktu.
Mahasiswa umumnya merespon positif terkait kemudahan akses informasi meskipun masih khawatir akan ketergantungan teknologi dan isu privasi data. Keberhasilan pemanfaatan AI memerlukan dukungan kebijakan, kesiapan infrastruktur, literasi digital SDM, serta pengelolaan etika yang matang. Adapun untuk saran yaitu perguruan tinggi perlu mengembangkan kebijakan etika dan kenyamanan data, menyediakan infrastruktur memadai, serta menyelenggarakan pelatihan literasi digital bagi dosen dan mahasiswa. Pemanfaatan AI juga diharapkan dilakukan secara inovatif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan personalisasi materi, interaktivitas, serta kualitas umpan balik pembelajaran. Kemudian, mahasiswa harus menggunakan AI secara bijak dengan menjunjung kejujuran akademik. Sementara peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mendalam terkait dampak hasil belajar dan implikasi etis AI. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian, terima kasih atas paparan dari saya. Saya Adi Susilo dari S1 Manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.